Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100% ini. Kali ini YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah kisah Abu Jahal, musuh Nabi yang tewas dalam perang Badar. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian semuanya yang masih belum mendukung YouTube channel Tobat 100% ini, segera dukung ya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baik, terima kasih atas dukungannya. Semoga kebaikan kalian selalu dapat rahmat dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Jahal, musuh Nabi yang tewas dalam perang Badar. Abu Jahal dikenal sebagai salah satu musuh Nabi Muhammad SAW dan Islam yang paling jahat. Rasulullah bahkan menggambarkannya sebagai Fir'aunnya umat muslim. Nama asli Abu Jahal adalah Amir bin Hisham, namun ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Hakam atau bapak kebijaksanaan di kalangan suku Quraisy. Permusuhan dan peperangannya yang tidak henti terhadap Islam membuatnya dijuluki Abu Jahal atau bapak kebodohan. Dia adalah anggota klan Bani Makhzum dari suku Quraisy. Melansir laman Islamic Landmark, Abu Jahal adalah seorang musyrik yang gigih dan sangat tidak menyukai Nabi Muhammad SAW. Ia mengambil setiap kesempatan untuk menegur dan mempermalukan Rasulullah di depan umum. Abu Jahal adalah salah satu orang yang paling menganiaya umat muslim. Ketika seorang mu'alaf ditemukan di antara hierarki sebuah suku, Abu Jahal akan menegur mu'alaf tersebut dan kemudian mengejeknya di depan sesama anggota sukunya. Ketika ia menemukan seorang pedagang yang masuk Islam, ia memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang berbisnis dengannya. Akibatnya, pedagang mu'alaf tersebut tidak dapat menjual barang dagangannya dan menjadi miskin. Budak-budak yang menjadi mu'alaf dari kaum Quraisy menerima hukuman yang paling berat. Misalnya saja Harithah binti Al-Mu'ammil yang dipukuli hingga kehilangan penglihatannya hanya karena bertobat. Dia juga menikam Sumayyah binti Hayyat dengan tombak di bagian kemaluannya hingga terluka. Wanita ini adalah orang pertama yang menemui kesyahidan di jalan Islam. Aksi Abu Jahal di perang Badar. Mengutip berbagai sumber, Abu Jahal selalu mengambil peran utama dalam kegiatan melawan Islam sepanjang hidupnya. Dia mengamati dan memboikot kaum muslim hingga menentang pencabutan boikot tersebut. Tak berhenti di situ, Abu Jahal tak segan mengajukan tawaran untuk membunuh Nabi Muhammad SAW melalui sekelompok penyerang. Ia memilih satu anggota dari setiap suku dalam sebuah negosiasi yang dilakukan di Dar an-Nadwa beberapa saat sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Itulah Abu Jahal yang selalu menunjukkan permusuhannya terhadap Islam pada setiap kesempatan. Bahkan kekejiannya terus dilakukan meski kaum muslim sudah meninggalkan rumah, kekayaan, dan tempat tinggal demi agama mereka sendiri untuk bermigrasi ke Madinah. Hal ini yang kemudian memicu terjadinya perang Badar. Ia kemudian meninggalkan Mekah dengan pasukan besar untuk mencegah kafilah milik Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika mengetahui bahwa kafilah itu aman dan menuju Mekah, Abu Jahal terus memerangi kaum muslim hanya karena kebenciannya terhadap Islam. Saat Abu Jahal tiba di Badar, dia menolak tawaran Nabi Muhammad SAW untuk berdamai. Dia juga menentang pandangan beberapa sosok di pasukannya yang ingin mencegah pertempuran dan menuduh mereka pengecut sehingga perang tetap dimulai. Kematian Abu Jahal. Abu Jahal dibunuh dalam perang Badar oleh dua anak Al-Ansar. Kedua anak tersebut berasal dari keluarga petani
Profesi ini dipandang rendah oleh suku Quraisy. Kedua anak laki-laki itu menyerang Abu Jahal hingga ia terjatuh ke tanah dan kakinya terpotong. Ia tidak dapat bergerak tetapi masih cukup sadar untuk melihat dan merasakan aibnya. Kepala Abu Jahal kemudian dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal. Kepalanya dibawa kepada Nabi Muhammad SAW dan mayatnya dilemparkan ke dalam sumur tempat mayat-mayat kaum musyrik dilemparkan, yakni di dalam sumur Badar. Bahkan setelah berada di ambang kematian, Abu Jahal masih dapat menatap Abdullah bin Mas'ud dan berkata, "Beritahukanlah kepada Nabi kalian bahwa saya telah membencinya sepanjang hidup saya, dan bahkan sampai saat ini api kebencian masih membara di hati saya." Ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan perkataan itu ke Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku adalah yang paling terhormat dan mulia di antara para nabi. Umatku adalah yang terbesar di antara umat-umat yang ada. Dan Fir'aun di antara umatku adalah yang paling keras kepala dan paling kejam di antara Fir'aun." Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini mengenai kisah Abu Jahal, musuh Nabi yang tewas dalam perang Badar. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.